Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Happy Hapipah kali ini dalam acara Kurma Kultum Ramadan. Pada episode kali ini Ibu akan mengajak semua untuk waspada akan pencuri di bulan Ramadan. Apa saja yang bisa menjadi pencuri di bulan Ramadan? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama yang bisa menjadi pencuri di bulan Ramadan adalah handphone. Bermain handphone dan sosial media berlama-lama hingga lupa waktu bisa mengurangi pahala keberkahan Ramadan kita. Gunakanlah handphone dengan bijaksana, seperlunya dan tidak berlama-lama. Kelelahan dengan handphone bisa melalaikan kita untuk melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Misalnya, lalai untuk pergi ke masjid atau lalai untuk membaca atau tilawah Al-Quran. Yang kedua yang bisa menjadi pencuri di bulan Ramadan adalah televisi. Menonton acara yang anfaedah atau tidak bermanfaat bisa mengurangi pahala keberkahan Ramadan kita. Setelah kita menonton acara berlama-lama, tentu kita merasa lelah. Lelah ini bisa membuat kita menjadi malas untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Pilihlah acara televisi yang memang bermanfaat dan penting bagi kita. Pencuri Ramadan yang berikutnya adalah mal atau pasar. Berburu diskon, berlama-lama belanja, menghabiskan uang dan waktu tanpa batas di pasar atau mal bisa mengurangi pahala keberkahan Ramadan kita. Hendaknya sebelum pergi berbelanja, kita catat dulu barang-barang yang memang perlu kita beli, sehingga kita bisa mengefektifkan waktu ketika berada di mal atau pasar. Yang keempat adalah dapur. Berlama-lama di dapur membuat beragam jenis masakan atau memasak tiada henti juga bisa melalaikan kita melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Hendaknya kita memasak sesuai keperluan dalam jumlah yang cukup buat keluarga. Tidak berlebihan, jangan sampai mubazir atau membuang-buang makanan. Padahal kita mengerjakannya di dapur misalnya dengan lama, ya, memasak lama gitu ya, sehingga kita tidak sempat untuk menuntut ilmu, tidak sempat untuk berjamaah sholat di masjid, atau jadi tidak sempat tilawah Al-Quran. Hendaknya kita juga ketika berada di dapur seperlunya saja dan sesuai kebutuhan saja. Yang kelima adalah begadang. Begadang yang tak berarti bisa mencuri waktu sholat tahajud, mencuri kesempatan istighfar dan taubat. Hendaknya kita bersegera tidur agar bisa bangun di sepertiga malam terakhir untuk melakukan sholat tahajud, berdoa, tilawah Al-Quran, dan hal lainnya yang bisa membuat atau yang bisa mendatangkan pahala keberkahan Ramadan kita. Hindari begadang tanpa alasan yang jelas. Yang keenam yang bisa menjadi pencuri di bulan Ramadan adalah sifat kikir atau pelit. Sedekah akan melindungi dari neraka dan sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Setan akan senantiasa membisikkan kekhawatiran atau akan senantiasa menggoda kita untuk bersifat kikir, sehingga kita merasa khawatir ketika akan bersedekah. Cukupkah untuk kita? Cukupkah gitu ya? Nah, kekhawatiran itulah yang senantiasa dibisikkan setan. Padahal Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang bersedekah. Dan yang bersedekah dijamin tidak akan menjadi miskin. Nah, anak-anakku, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan dalam episode Kurma kali ini. Semoga kita semua bisa waspada dari pencuri di bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.